Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Nah, semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini saya berbagi pengalaman saja. Waktu itu saya pernah mengajukan sebuah pinjaman di salah satu bank, bahkan di beberapa bank, dari bank yang berbentuk syariah sampai dengan yang bank yang memang swasta atau bank. Banyak beberapa bank itu sekitar mungkin 5 atau sekitar 5 saya mengajukan di pinjaman bank. Nah, kalau namanya kita pinjam di bank, otomatis itu ada pasti sebuah sebagai penjaminnya. Bank itu enggak secara merta tuh meminjamkan kita dengan secara cuma-cuma. Ingat, tidak memberikan pinjaman secara cuma-cuma. Nah, waktu itu saya nilainya itu sebesar 100 juta untuk renovasi di tingkat lah rumah lah. Nah, sebagai penjaminnya, padahal saya sudah mengajukan ada yang pertama itu sebagai sertifikat rumah saya. Sertifikat rumah saya itu, meskipun saya pinjamnya 100 juta, tapi nilai rumah saya itu sekitar 400 juta. Ya, kurang lebihnya sekitar 350 sampai dengan 400 juta rupiah. Ya, dan untuk yang kedua, saya sebagai penjamin saya itu adalah jaminan saya sebagai karyawan tetap di pegawai swasta. Nah, di sini tahu nggak teman-teman? Meskipun berapapun contoh ya, meskipun teman-teman mempunyai harga rumah perkiraan tanahnya mungkin berapa luas, yang nilai rumah itu adalah eh, 1 miliar, tapi teman-teman ngajuinnya 50 juta sebagai pinjaman di bank sebagai jaminan sertifikat rumah. Apakah hal itu akan diterima oleh bank? Enggak, saya ditolak. Karena sebagai apa? Ini sebagai salah satu persyaratannya harus yang kita penuhi ya. Persyaratannya harus kita penuhi sebagai kita minjem di bank. Padahal tuh kalau nilai kita tuh nilai sertifikat itu jauh bisa 4 kali lipat. Tapi bank tetap dia meminta untuk persyaratan yang pertama, eh, rumah harus muat dilalui satu mobil, sedangkan rumah saya enggak. Jadi rumah saya hanya muat untuk 2 motor saja. Jadi persyarat pertama, rumah harus bisa dilalui satu mobil, ya. Jadi meskipun teman-teman untuk rumahnya harganya 2 miliar sekalipun, tapi kalau rumahnya tidak bisa dilewati jalur satu mobil, jangan harap teman-teman semua bisa mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah. Nah, untuk yang kedua, teman-teman harus namanya saat pengajuan itu teman-teman harus mengajukan namanya IMB. Kalau nggak salah, mohon maaf ya, IMB itu kayak surat izin bangunan lah, izin renovasi bangunan seperti itulah. Saya juga kurang paham tapi seperti itu. Dan itu pun harus sebagai salah satu persyaratannya. Sebenarnya persyaratannya itu banyak banget persyaratannya. Cuman memang salah satu faktor ya, teman-teman biar paham semua, dari bank yang namanya bank syariah, ya, yang namanya bank swasta atau bank bank pemerintah tetap nggak ngaruh. Mereka tetap sebagai penjaminnya, tetap rumah yang harus dilewati bisa satu mobil. Kalau logika saya, ya, padahal pertama nilai nilai rumah kita tuh jauh lebih mahal, jauh lebih mahal dengan apa yang kita majukan pinjaman. Yang kedua, ya bank juga nggak mau rugi ya, karena memang kenapa bank harus memberikan persyaratan bisa muat untuk satu mobil? Karena kalau bisa dilewati jalur satu mobil, maka nilai nilai harga rumah itu akan naik terus. Naiknya tuh tinggi, cepet. Beda dengan rumah yang memang di dalam gang atau bisa muat 2 motor saja. Bahkan 3 motor nggak ngaruh. Bisa muat 3 motor. Kalau nggak bisa dilewati satu mobil, jangan harap. Karena nilai nilai harga rumah itu berbeda dengan rumah yang di pinggir jalan sama rumah yang di dalam gang. Meskipun rumah di dalam gang itu rumahnya strategis, ya, dekat aneka dekat mall atau dikelilingin rumah namanya mungkin dekat kampus, dekat tempat kerja. Kalau memang di dalam gang,
maka nilainya itu kalah dengan rumah yang berada di pinggir jalan atau yang bisa dilewati jalur satu mobil. Maka bank nih di situ yang pertama nggak mau rugi, ya kan? Nyari untung udah pasti gede banget. Nah di situ, tapi alhamdulillah dengan cara seperti itu akhirnya saya nggak jadi minjem, nggak terjun ke sebuah riba ya. Bayangkan dengan saya pinjem 100 juta, saya harus mengangsur kurang lebihnya itu selama 7 tahun. Kalau nggak salah, kurang lebihnya 7 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah waktu itu. Itu saya bisa bayar sampai dengan 220 juta. Aduh, luar biasa banget teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman jangan sampai minjem-minjem di bank, jangan deh, jangan. Apalagi untuk renovasi rumah, jangan ya, kecuali memang sesuatu yang memang penting, emergensi sekali untuk sesuatu kebutuhan yang memang contoh untuk sakit gitu, tapi lebih baik jangan dah, jangan jangan jangan. Nah di situ teman-teman, apalagi dengan kita pinjam 100 juta rupiah, kita dipotong untuk asuransi ya, asuransi dipotong dengan untuk digunakan untuk notaris, dipotong juga administrasi. Terimanya cuman kurang lebihnya itu sekitar 72 sampai dengan 75. Cakep. 75. Bayangin, jadi 75 juta kita terima duitnya. Saya harus bayar itu sekitar 200 juta sampai dengan 220. Wow, ya kan? Nah, itulah riba. Makanya mudah-mudahan yang teman-teman jangan sampai pinjem di bank, apalagi menggunakan riba. Jadi alhamdulillahnya saya nggak jadi, dan saya nggak jadi renovasi rumah. Akhirnya saya nyicil-nyicil aja, nggak jadi nikah teman, nyicil-nyicil bener-bener rumah dikit-dikit. Dengan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pinjam-pinjam lagi di bank. Nah teman-teman, itulah adalah sebuah berbagi pengalaman saja. Sebenarnya persyaratannya banyak, tapi gambarannya seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin mengajukan ke bank, bisa dipikir-pikir lebih dahulu ya. Bank itu nggak mau rugi, ya udah pasti nggak mau rugi, dia akan nyari untung sebesar-besarnya. Semoga untuk apa yang saya informasikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Saya hanya berbagi pengalaman saja dengan apa yang pernah saya alami. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.